kandang ya. Korisa ya, korisa atau snot. Mungkin bagi teman-teman sudah sering yang mendengarnya ya, apalagi teman-teman yang sudah master nih ya. Ya, lepas dari itu semua, saya ingin menjelaskan sedikit mengenai korisa. Jadi korisa itu termasuk golongan bakteri gram negatif yang dinding selnya berbentuk peptidoglikan. Nah, jadi gram negatif dinding selnya berbentuk peptidoglikan. Nah, kenapa dia enggak termasuk golongan gram negatif? Karena tidak mampu mempertahankan pewarna kristal violet. Nah, nama kerennya Haemophilus gallinarum. Nah, itu nama kerennya dari korisa. Terus gejalanya siapa? Jadi gejalanya awal puyuh kena korisa itu sebenarnya dia itu keluar cairan kental dari eksudat cair dari hidungnya. Awalnya cair kemudian menjadi kental. Nah, ketika cair ya, terus sedikit mengental, itu mempengaruhi ketika dia beraktivitas, teman-teman. Maksudnya gimana? Maksudnya gini, jadi ketika dia makan, cairan yang ada di hidungnya itu akan menempelkan sisa-sisa makanan atau apapun yang dia puyuh itu kenai, terutama ketika ada aktivitas yang berkaitan dengan paruhnya. Nah, contoh yang paling mudah adalah ketika dia makan. Ya, ketika dia makan, cairan yang tadinya eksudat itu yang tadinya cair dan sedikit mengental, itu sisa makanan nempel di sekitar paruh dan giginya. Nah, dia merasa nggak nyaman di situ. Ya. Kemudian dia berusaha menghilangkan sisa-sisa dari kotoran itu, melalui jari-jarinya, maksudnya dari kakinya ini ya, kuku-kukunya. Ya. Nah, ini kebetulan agak sakit ya, ini kecil. Kemudian dia kena poli. Ya, kapan-kapan kita akan lakukan nekropsi ya. Jadi di sini ya ada cairan eksudat tadi yang saya jelaskan, kemudian dia makan, kemudian di sini ada nempel sisa-sisa makanan, dia berusaha garuk. Nah, ini garuk ini. Ini digaruk pakai kakinya, garuk begini kena matanya, akhirnya ada inflamasi atau maksudnya ada perdarahan di sekitar sinus infraorbitalis. Ya, ada perdarahan di matanya di sini, mungkinan ya di sini garuk seperti ini, kelihatan ya. Nah, ini digaruk-garuk seperti ini. Ya, akhirnya luka ada peradangan ada inflamasi, ada pembengkakan di situ. Nah, sebenarnya pembengkakan itu bukan termasuk tokoh utama, maksudnya gejala utama, tapi reaksi sekundernya, hasil infeksi yang lain. Nah, akhirnya ada pembengkakan di sinus infraorbitalisnya, kemudian karena bendol ya, jadi bendol itu di matanya, dia nggak nafsu makannya berkurang, terus kepalanya nggak bisa masuk di pakan, kepalanya nggak bisa masuk di tempat pakan, terutama yang di bagian dalam ya. Ini kepalanya nggak bisa masuk karena ada benjolan di matanya di sini. Dia benjol begini, otomatis di lubangnya nggak bisa masuk, akhirnya dia kurang nafsu makannya. Ketika nafsu makan menurun, otomatis kondisinya drop ya, kondisi kesehatannya menurun, ada peradangan, kemudian otomatis nilai atau angka morbiditas atau angka kesakitannya meningkat. Nah, ketika ada yang sakit di salah satu box ini, satu hal yang perlu kita cermati, korisa atau snot itu masa inkubasinya 1-3 hari. Masa inkubasi snot 1-3 hari.
Nah, itu kuncinya di situ. Loh, kenapa kalau saya katakan kunci? Ya, ketika sudah ada satu yang kena di satu box di sini, satu box di sini ya, taruhlah di sini kena satu box, ya, satu kena, berarti kita akan melihat, mengamati mengingat 3 hari sebelumnya ada kejadian apa. Nah, tolong teman-teman ingat di video-video saya sebelumnya di snot part 1, part 2, dan part 3. Karena itu di situ berurutan. Kenapa saya potong-potong? Untuk mengajari teman-teman untuk sedikit berpikir kritis untuk mencapai pada penyelesaian suatu masalah. Ya. Ya. Di satu box berarti 3 hari ke sebelumnya ini sudah ada infeksi. Jadi bakterinya sudah menginfeksi satu box ini. Dan 3 hari kemudian ada, jadi 3 hari ke belakang berarti sudah ada infeksi. Nah, ketika sudah ada yang infeksi dan sudah ada gejala yang nampak, sudah ada pembengkakan sinus infraorbitalis, berarti sudah lebih dari 3 hari. Lalu apa penanganannya? Ya, penanganannya kita biarkan dulu kalau ada satu yang kena. Belum, mas, apa enggak di karantina aja? Menurut saya sih belum perlu. Kenapa? Biarin aja, cuma satu sih. Kita akan bergerak ketika sudah lebih dari 3% di satu box, populasi satu box. Kalau 30 berarti 3% ini berapa? Atau 10% lah paling parah itu. Kalau sudah 10% kena, itu parah banget ya. 10% dari 30 berarti berapa? 3 ekor ya? Ya enggak parah-parah banget sih ya. Ya enggak sih, 10% baru kita obati. Nah, untuk lakukan pencegahan atau pengobatan, sebenarnya CRD, kolisa atau snot itu seperti yang di video sebelumnya, di video part 1 itu saya menjelaskan ada imunosupresif, penyakit imunosupresif ya, yang menyertai dari snot itu sendiri. Contohnya, bukan contoh dan biasanya seperti CRD, kemudian koli bisa ikut juga di situ. Kemudian kalau AND sih jelas kelihatan ya. Oh ya, sedikit menjelaskan mengenai perbedaan antara virus dan bakterial ya, teman-teman. Kalau penyakit bakterial itu leukosit dalam darahnya itu kalau dicek di laboratorium pasti meningkat. Jadi kalau dicek di laboratorium adanya infeksi bakterial berarti leukositnya meningkat. Kalau viral, leukositnya menurun. Nggak percaya, cek aja di laborat. Ya. Jadi ketika ada infeksi, biarkan dulu sampai minimal 10% terkena imbasnya. Sekali lagi, masa inkubasi 1-3 hari, morbiditas atau angka kesakitannya 30-40%. Dan penyakitnya akan bertahan 3-4 minggu, teman-teman. 3-4 minggu. Angka mortalitasnya rendah. Angka mortalitas dari snot itu rendah sebenarnya. Nah, dia akan mati ketika anoreksia. Anoreksia itu karena dia nggak mau minum, ya, nggak mau minum dan makan karena terganggu, dia merasa nggak nyaman di situ. Oke, kita ke gejalanya. Kemudian ada nggak gejala lain ketika ada infeksi di situ? Ada, teman-teman. Ketika kita sakit ya, analoginya ke manusia. Ketika kita sakit flu misalnya yang paling mudah, kita bersin, kemudian mungkin diikuti juga batuk, demam. Nah, itu demam. Pasti demam, teman-teman. Nggak percaya, cek aja suhu badannya. Dia suhu badan puyuh akan meningkat ketika ada infeksi. Leukositnya meningkat, pasti ada demam. Kenapa? Itu sebuah kemampuan makhluk hidup, khususnya yang mempunyai jantung ya, peredaran darah tertutup atau terbuka, saya lupa. Itu dia akan mempunyai kemampuan untuk mempertahankan diri dari serangan bakterial. Ya, imunitasnya akan meningkat. Karena meningkat itu suhu badannya akan meningkat pula. Ketika suhu badan meningkat, dia nyaman atau enggak nyaman. Jadi ketika akan melakukan pengobatan, ya,
kita atasi, bakterinya kita turunkan atau reduksi gejala-gejala yang lain. Demamnya apa, mungkin sakit kepala, mungkin loh teman-teman, mungkin sakit kepala itu ya. Nah, terus ngatasinya gimana? Ngatasinya kita akan cek di video selanjutnya. Yang penting teman-teman sudah sedikit paham mengenai snot ini ya. Jadi tolong ikuti video-video sebelumnya supaya nggak gagal paham. Kenapa kok cuma menjelaskan bakterinya aja? Nah, dan sebenarnya obatnya banyak kok untuk snot itu karena bakterial ya. Mungkin dengan vaksinasi bisa juga. Kalau saya di peternak yang kapasitasnya begitu besar sih, dengan pengobatan more efektif lah, lebih efisien. Dan saya juga, untuk saya sendiri sih agak ribet kalau harus pakai jamu-jamuan segala macam itu. Ya pengen sih praktek, cuman untuk mengatasi penyakit saya lebih suka ke kimiawi, cepat teratasi, efisien waktu, tepat, dan yang penting dosisnya tepat. Oh ya, obat coba macam ada ampicillin, amoxicillin, kemudian erythromycin, oxytetracycline, doxycycline, itu jenis-jenis yang bisa untuk menghantam snot. Nah, lalu merek dagangnya apa, di video selanjutnya teman-teman ya. Yang penting teman-teman sudah paham dulu mengenai snot ini ya. Kalau belum paham bisa ditanyakan apa yang belum paham, apa yang belum dimengerti. Jadi apa namanya, selama tidak ada infeksi ikutan ya, CRD dan mungkin coli, cepat teratasi ya. Karena biasanya kalau snot itu pasti ngorok juga, jebres-jebres juga. Jebres-jebres itu kayak bersin loh teman-teman ya. Ya, kalau malam itu ngorok, krek gitu, dia ngorok. Sama dengan CRD, CRD itu juga ngorok juga. Terus infeksinya di saluran pernapasan. Oke, itu teman-teman ya. Jangan lupa untuk ikuti video dilihat dulu, dicek video sebelumnya snot 1, 2, dan 3, baru cross check di sini dan ikuti video selanjutnya. Salam sukses dan salam ceketer, semoga bermanfaat.